Video tutorial ini menampilkan arsitektur dari sistem mikroprosesor. Mikroprosesor adalah komponen tunggal dalam bentuk IC, yang terdiri dari kontrol unit, arithmetic logic unit, dan register. Perlu diingat bahwa microcontroller hanya dalam bentuk IC tunggal, sehingga belum dapat beroperasi atau menjalankan suatu tugas. Agar mikroprosesor dapat menjalankan tugas, maka perlu ditambahkan komponen lainnya agar terbentuk sebuah arsitektur komputer von Neumann. IC-IC tersebut adalah IC I/O, IC memori, dan ketiganya dihubungkan dengan bus. Ketika sistem pada gambar telah terbentuk, maka keseluruhannya disebut mikrokomputer. Ketika ketiga komponen arsitektur von Neumann tersebut tidak dalam bentuk IC, melainkan ditanam dalam satu IC, maka IC tersebut disebut dengan mikrocontroller. Berbeda dengan IC tunggal mikroprosesor, IC mikroprosesor tidak dapat melakukan tugas. Namun IC tunggal mikrocontroller dapat melakukan tugas. Hal ini dikarenakan arsitektur mikrocontroller telah lengkap. Apa perbedaan dari mikroprosesor dan sistem mikroprosesor? Mikroprosesor dan mikrocontroller sama-sama IC tunggal. Namun mikroprosesor dan mikrocontroller tidak sama. Karena, yang dimaksud dengan sistem mikroprosesor adalah mikroprosesor yang telah dilengkapi secara arsitektur. Sehingga mikrocontroller dan mikrokomputer dapat dikatakan sebagai sistem mikroprosesor. Setelah paham dengan definisi sistem mikroprosesor, maka selanjutnya akan dibahas karakteristik dari komponen I/O dan bus, komponen memori, dan komponen mikroprosesor. Karakteristik pertama yang akan dibahas adalah komponen I/O dan bus. Komponen I/O dan bus berfungsi sebagai jalur dan percabangan pada lalu lintas angka dalam format biner. Angka biner tersebut dapat berfungsi sebagai data atau alamat. Semakin banyak jalur pada satu lintasan dan semakin baik pengaturan percabangan, maka semakin cepat proses suatu sistem mikroprosesor. Memori terdiri dari sejumlah besar register, dan setiap register dapat menyimpan sebuah angka biner, yang panjang angkanya sangat bergantung dari lebar jalur bus. Register-register tersebut disusun secara terstruktur, dan diindeks berdasarkan alamat-alamat. Mikroprosesor memproses pekerjaannya di memori. Semakin besar kapasitas memori akan semakin cepat kinerja dari sistem mikroprosesor. Karakteristik mikroprosesor ditentukan oleh 3 faktor. Faktor yang pertama adalah kecepatan clock dalam satuan per detik atau hertz. Semakin tinggi kecepatan semakin cepat kinerja sistem mikroprosesor. Jumlah inti atau core, semakin banyak inti semakin cepat kinerja sistem mikroprosesor. Arsitektur mikroprosesor. Ada CISC dan RISC, jika menggunakan RISC, kinerja sistem mikroprosesor lebih cepat. Ringkasan dan analogi kinerja sistem mikroprosesor. Analogi kinerja sistem mikroprosesor dapat divisualisasikan dengan animasi berikut. Mikroprosesor dianalogikan sebagai kecepatan otak berpikir dan skill bekerja. Semakin baik otak dan skill ditambah semakin banyak otak yang bekerja, kinerja sistem mikroprosesor semakin cepat. Memori dianalogikan sebagai luas dari meja para pekerja atau mikroprosesor. Semakin luas meja akan semakin cepat kinerja sistem mikroprosesor. Bus dianalogikan sebagai kelancaran jalur antar komponen. Semakin lebar jalur akan semakin cepat kinerja sistem mikroprosesor. Sedangkan I/O dianalogikan sebagai pengaturan jalur keluar dan masuk. Semakin baik pengaturan jalur masuk dan keluar akan semakin cepat kinerja sistem mikroprosesor.
Demikian video kali ini, terima kasih telah menyaksikan.